Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya hari ini akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan pakai yang sederhana. Kita baca Lukas 1 ayat 26-28 yang berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, saudara sekalian, Alkitab mencatat dalam bulan ke-6, Gabriel datang ke Nazaret kepada seorang perawan bernama Maria. Ini bulan ke-6 setelah apa? Jawabannya setelah Gabriel datang kepada Zakaria dan menyatakan bahwa Elisabet akan hamil. Nah, pada waktu itu Zakaria sedang melayani di Bait Allah, tampaknya pada hari raya pendamaian Yom Kippur yang diperingati tiap tanggal 10 Tisri menurut penanggalan Yahudi atau sekitar bulan September, Oktober pada perhitungan kalender Masehi. Nah, Gereja Timur percaya bahwa hari konsepsi atau pembuahan Yohanes ketika malaikat ngomong kepada Zakaria itu terjadi tanggal 23 September. Dan kalau ditambah 6 bulan ketika malaikat datang memberitakan kabar bahwa Maria akan melahirkan, maka September ditambah 6 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maka hari pewartaan bahwa Maria akan melahirkan itu terjadi pada bulan Maret. Gereja Timur percaya bahwa itu terjadi pada tanggal 14 Nisan, penanggalan Yahudi, atau tanggal 25 Maret. Pada waktu 25 Maret itulah Maria mulai hamil, dan kalau ditambah 9 bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 25 Desember Yesus dilahirkan. Karena itu mengapa kita merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember? Karena dimulainya pembuahan di dalam kandungan Maria terjadi tanggal 14 Nisan atau 25 Maret. Ditambah 9 bulan sama dengan 25 Desember. Nah, saudara, pada waktu itu dikatakan Maria sedang berada di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, kota ini adalah kota kecil yang tidak terkenal pada waktu itu. Sekarang ini kota Nazaret itu berada di daerah otorita Palestina dan kebanyakan mayoritas orang-orang Arab tinggal di sana dan orang Yahudi tidak diizinkan tinggal di kota tersebut, saudara. Tetapi di Nazaret ada gereja besar, gereja yang mengingat malaikat datang kepada Maria dan mewartakan dia akan punya anak namanya Yesus. Nah, saudara-saudara, walaupun Nazaret itu kota kecil yang tidak terkenal, sama seperti halnya Bethlehem juga kota kecil yang tidak terkenal, Allah menggunakan hal yang sederhana. Allah bisa menggunakan hal yang tidak terpandang untuk melaksanakan rencananya yang besar dan agung. Nah, kalau saudara bisa pikirkan, bandingkan berita kelahiran Yohanes dan berita kelahiran Yesus. Mana yang lebih keren? Mana yang lebih hebat? Pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis terjadi di Bait Allah. Malaikat yang datang kepada Zakaria. Sedangkan pemberitaan kelahiran Yesus dilakukan di rumah Maria yang kecil di Nazaret. Selanjutnya, Yohanes Pembaptis, pemberitaan kelahirannya diberitahukan kepada seorang imam yang sedang melayani di bait suci. Sedangkan pemberitaan kelahiran Yesus dilakukan kepada seorang gadis desa yang lugu, yang sederhana, yang miskin. Saudara, selanjutnya kelahiran Yohanes Pembaptis terjadi di rumah seorang imam, Zakaria. Sedangkan kelahiran Yesus terjadi di kandang domba di kota Bethlehem. Nah, jadi kalau lihat kerennya, rasanya kelahiran Yohanes Pembaptis lebih keren dari Yesus ya. Tapi Yesus yang sang Mesias, Yesus sang juru selamat dunia. Yohanes hanyalah pendahulu dari pelayanan Yesus. Bahkan Yohanes pernah berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Pekerjaan membuka kasut seseorang yang masuk rumah itu pekerjaan seorang hamba yang hina. Dan Yohanes bilang, jadi budaknya Yesus yang paling hina juga aku nggak layak. Saudara, dari sini kita perlu melihat satu hal. Kalau kita lihat orang, jangan lihat sekedar penampilannya, kayanya, pangkatnya. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat luarnya. Dan dari sini kita juga belajar satu hal, bahwa Allah bisa memakai orang-orang yang sederhana, bahkan orang yang bodoh, untuk menjadi alat kemuliaannya. Seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28, demikian bunyinya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kalau saudara merasa, aduh aku ini siapa, aku ini minder, aku gak bisa apa-apa. Saudara akan dipilih Allah. Supaya nyata yang hebat itu bukan engkau, yang hebat adalah Allah. Ketika raksasa 3 meter muncul dari Filistin namanya Goliat menantang orang Israel, gak ada yang berani. Siapa yang Tuhan munculkan untuk melawan Goliat? Seorang anak muda yang pipinya masih kemerah-merahan, yang jauh lebih pendek daripada Goliat. Kalau yang mengalahkan raksasa 3 meter, itu raksasa Israel 4 meter, ya jelas 4 meter menang lawan 3 meter. Tapi kalau yang mengalahkan anak muda yang gak punya pengalaman, itu bukan karena hebatnya anak muda itu, tapi karena hebatnya Allah yang disembah oleh orang yang beriman. Karena itu, walaupun engkau hidup sederhana, percayalah bahwa Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi alat kemuliaannya. Haleluya. Selanjutnya dikatakan bahwa kabar kelahiran Mesias ini diberitakan kepada Maria yang adalah perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dan kelahiran Yesus sang juru selamat ini adalah melalui seorang anak darah, melalui kelahiran seorang perawan, virgin birth. Saudara, banyak orang merasa bahwa ini gak masuk akal. Tapi coba pikirkan, ada 4 cara manusia ada di dunia ini. Pertama, melibatkan faktor pria dan wanita. Siapa itu? Manusia umumnya yang ada di atas muka bumi, termasuk saya dan saudara. Ada sperma dari pria dan sel telur dari wanita. Tapi yang kedua, ada yang muncul di bumi tanpa faktor pria dan wanita. Siapa? Adam dan Hawa. Kan gak punya bapak ibu, langsung diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, hanya membutuhkan faktor pria, yaitu Hawa. Karena Adam diperintahkan tidur oleh Tuhan, lalu Tuhan mengambil dari tulang rusuknya seorang yang kemudian diberi nama Hawa. Karena itu, yang keempat, apa sulitnya kalau Tuhan memunculkan seorang manusia hanya karena faktor wanita, yaitu Yesus. Nggak ada suaminya, maksudnya Yusuf suaminya belum bersetubuh dengan dia. Karena Roh Kudus yang menitipkan bayi Yesus ini ke dalam kandungan Maria. Sehingga Yesus memiliki tubuh jasmania tetapi tidak memiliki dosa asal. Saudara-saudara, lagi pula Yesus ini adalah keturunan Daud. Dan ini merupakan nubuatan yang digenapi. Karena dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, siapa keturunan Daud yang punya tahta kokoh selamanya? Jadi raja kekal? Nggak ada. Salomo meninggal, keturunan berikutnya meninggal. Jadi ini adalah gelar mesianik untuk seorang dari garis keturunan Daud yang akan jadi raja kekal. Dan itu adalah Yesus. Makanya misalnya dalam Markus pasal 10 ketika seorang buta berteriak minta disembuhkan oleh Yesus dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang banyak, apalagi kalau ada orang Farisi, marah sekali karena anak Daud itu bukan sekedar keturunan dari Daud, tapi anak Daud itu adalah gelar mesianik bahwa akan ada seorang yang duduk di tahta Daud menjadi raja kekal sampai selamanya. Dan memang Yesus adalah raja yang kekal itu. Selanjutnya dikatakan, salam engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara, Maria adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karis.
Yaitu kebaikan Tuhan yang tidak layak untuk kita terima. Dan kalau kita menerima bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Di sini kita tahu bahwa Maria juga adalah seorang yang berdosa karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam keterbatasan kita, kalau kita menjadi kawan sekerjanya Allah, terutama dalam karya penyelamatan dunia, maka Tuhan akan memakai kita. Saudara, dia seorang perawan, menjaga kesucian. Dia taat atas segala kehendak Allah. Dan dia yakin Tuhan menyertai dia. Sama seperti Maria dipakai untuk menjadi alat keselamatan. Mari kita juga sekarang rela menjadi alat keselamatan Tuhan dengan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau telah memakai Ibu Maria untuk melahirkan bayi kudus yaitu Yesus. Dan biarlah kami juga dipakai menjadi alat Allah untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, kiranya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.